Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para tenaga honorer semuanya ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Bapak Ibu para tenaga honorer ya, tentu saja sedang berharap ya, di masa-masa akhir tahun ini ya, dimana Desember 2024 nanti adalah akhir dari penyelesaian atau penataan tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K. Nah, ada informasi yang menggembirakan ya, terutama para honorer yang termasuk 3 kategori ini yang menjadi prioritas dari Menpan RB ya dan BKN untuk segera diangkat menjadi P3K. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu simak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mendukung channel Up to Date Mas Guru ya, yang terus membagikan informasi-informasi yang update ya, yang terpercaya sumbernya. Untuk itu silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya untuk channel Up to Date Mas Guru. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. 3 kategori honorer ya. Ini dipastikan lolos P3K 2024 walau tak lulus seleksi ASN, asalkan seperti apa syaratnya ya. Tentu saja Bapak Ibu sahabat honorer semuanya, semua mempersiapkan diri ya untuk mengikuti seleksi. Namun bila mana memang tidak lulus ya di dalam tes seleksi ini, namun ada 3 kategori yang diprioritaskan ya, diutamakan pasti akan diangkat P3K. Siapa saja? Mari kita simak informasi selengkapnya. Dari lengkongayo.bandung.com, kesejahteraan kalangan honorer kian di depan mata. Pemerintah resmi membuka seleksi P3K 2024 per 1 Oktober yang lalu. Pemerintah juga telah menentukan 3 kelompok utama pelamar yang mendapat prioritas dalam proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Pendaftaran seleksi ini masih terbuka hingga 20 Oktober 2024 dan penetapan prioritas tersebut bertujuan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor penting. Lantas apa saja 3 kategori pelamar yang menjadi prioritas? Mari kita simak penjelasannya selengkapnya. Berdasarkan pengumuman melalui surat PLT Kepala BKN nomor 6619-B/KS.01-SD-K/2024. Pelamar yang masuk dalam kategori prioritas memiliki peluang lebih besar untuk lolos seleksi di tahun 2024 ini ya. 3 kategori yang mendapatkan prioritas adalah 1. Ex tenaga honorer kategori 2 ya, THK 2, yaitu tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN. Jadi ini untuk ex tenaga honorer kategori 2 ya. Ini tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN. Ini yang menjadi prioritas ya. Yang kedua, non ASN yang terdaftar di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga, pegawai non ASN yang telah bekerja aktif di instansi pemerintah setidaknya selama 2 tahun terakhir tanpa terputus. Jadi minimal 2 tahun ini ya, Bapak Ibu bekerja sebagai tenaga honorer ya.
di instansi pemerintah. Nah, prioritas seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Sedangkan untuk khusus guru ya, untuk seleksi P3K di jabatan fungsional guru di pemerintah daerah, Keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024 menetapkan beberapa kategori pelamar prioritas dengan urutan sebagai berikut. 1. Pelamar yang telah memenuhi nilai ambang batas seleksi P3K jabatan fungsional guru 2021 tetapi belum lolos di periode sebelumnya. Nah, ini ya. Ini prioritas untuk guru ya. Itu yang belum memenuhi ambang batas. Nah, ini akan diprioritaskan. Kedua, guru X THK 2 yaitu guru yang pernah terdaftar dalam kategori tenaga honorer K2. Ketiga, guru non-ASN yang terdaftar di database BKN dan masih aktif mengajar di instansi pemerintah. Nah, keempat, guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik serta telah aktif mengajar selama minimal 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. Nah, 5. Lulusan pendidikan profesi guru PPG yang telah terdaftar dalam database lulusan PPG Kemendikbudristek. Prioritas seleksi P3K untuk jabatan fungsional bidan. Nah, untuk bidan ini ya. Skema prioritas untuk jabatan fungsional bidan diatur dalam Keputusan Menpan RB nomor 349 tahun 2024 dengan kategori pelamar prioritas sebagai berikut. 1. Pelamar lulusan D4 bidan pendidik yang lulus seleksi P3K 2023. 2. XTHK 2. Ketiga, pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Dan yang keempat, pegawai non-ASN yang telah bekerja aktif di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun terakhir tanpa putus. Nah, di Deputi ya bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suherman ya menyatakan bahwa banyak formasi yang dibuka di berbagai dinas. Menurut dia, jika para honorer tidak membatasi diri hanya terfokus pada formasi dinas atau SKPD tempat mereka bertugas, maka peluang honorer untuk mendapatkan formasi yang cocok akan lebih besar. Suherman ya juga menegaskan bahwa pentingnya agar honorer tak terpaku pada formasi di dinas asal mereka saja. Karena itu dia menyarankan agar tenaga honorer memeriksa formasi di dinas yang lain dalam lingkup Pemda yang sama guna meningkatkan kesempatan mendapatkan posisi yang sesuai. Dia menghimbau honorer harus tak ragu untuk mendaftar seleksi P3K 2024 jika ingin memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Karena apabila honorer tak terdaftar pada formasi yang tersedia, maka mereka akan kehilangan kesempatan diangkat sebagai P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Bagi honorer yang telah memenuhi syarat tapi tak terdaftar P3K 2024, maka akan ada konsekuensi yang diterima berupa pemutusan hubungan kerja atau PHK ya per Januari 2025. Nah, ini kesempatan ya Bapak Ibu ya untuk mendaftar ya. Harus mendaftar dulu karena di tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi ya untuk penyelesaian tenaga honorer ya. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu ikuti ya dan terus berdoa agar Bapak Ibu bisa sukses. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel Up to Date Mas Guru dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup lainnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.